Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kali ini dengan tema mendidik anak memiliki jiwa yang besar. Kita patut bersyukur pada Allah atas anugerah anak yang Allah berikan kepada kita. Semoga anak kita menjadi anak yang soleh, sukses dunia dan akhiratnya. Mari kita perbanyak doa untuk anak kita. Mari kita serius mengikhtiarkan, mengusahakan dengan mendidik sebaik mungkin. Salah satu rahasia kesuksesan anak di masa depan agar kelak ia menjadi orang besar adalah ketika sejak dini kita mendidiknya dengan menanamkan jiwa besar pada dirinya. Jiwa besar ini adalah fondasi yang kokoh untuk kesuksesan dan kematangan menjadi orang besar. Jiwa besar itu adalah gigih, pantang menyerah, tanggung jawab, jujur, lapang dada, sportif, rendah hati, menghargai orang lain, suka membantu, dermawan. Semua sifat ini sangat penting untuk menjadi fondasi kesuksesan anak. Ayah bunda yang berbahagia, pujian merupakan salah satu cara mendidik anak menjadi pribadi yang terpuji. Pujian dapat mengembangkan rasa penghargaan anak terhadap dirinya sendiri dan memotivasi anak untuk selalu berusaha lebih baik lagi. Pujian dapat mengembangkan sifat positif pada diri anak. Pujian itu ada dua, ada pujian kepada hasil, ada pujian kepada proses. Pujian kepada hasil adalah pujian yang kurang tepat. Sering orang tua memuji anak fokus pada hasilnya saja. Wah, kakak hebat ya, dapat nilai 100. Wah, jagoan ayah ranking 1. Wah, anak bunda juara 1. Pintar, juara kelas. Model pujian seperti ini kurang tepat karena anak menjadi fokus kepada hasil. Empati anak menjadi rendah karena merasa harus menang, harus juara, harus pintar. Anak menjadi tidak menghargai kemenangan orang lain. Bahkan dikisahkan ada seorang anak yang selalu juara kelas, ranking 1, paling pandai. Dia menjadi kebanggaan semua orang. Suatu ketika gurunya mintanya untuk mengikuti lomba antar sekolah. Ternyata si anak nggak mau. Dia membayangkan kalau nanti kalah, dia tidak akan menyandang yang hebat lagi. Dia tidak unggul lagi. Dia sudah terdoktrin, terhebat, terunggul. Inilah salah satu dampak ketika anak dipuji fokus kepada hasil. Yang kedua itu pujian pada prosesnya, pada usahanya. Nah, kelak anak akan menjadi orang yang besar. Contohnya, wah, anak bunda hebat ya, sudah mau mencoba. Anak mama rajin belajar ya, keren. Usahanya yang dipuji. Papa suka punya anak yang senang tantangan, suka mencoba. Dipuji karena prosesnya. Dipuji karena suka berjuang, karena gigih. Ini adalah pujian proses atau memuji kebaikan anak. Ketika kakak selesai menjaga adiknya, wah, kakak hebat ya, sayang dengan adik. Terima kasih kakak. Kak adik juga pintar, mau berbagi sama kakak. Terima kasih adik. Kakak, adik, dua-duanya sama-sama dipuji. Emas hebat ya, dapat nilai 9 karena emas rajin belajar. Dipuji karena prosesnya. Saat anak kedapetan, telah bersabar, pujilah. Noval hebat ya, sini mama peluk. Terima kasih, sudah sabar menunggu mama. Suatu saat anak kita akan ketagihan berbuat sabar. Ayah bunda yang berbahagia, mari kita hindari, kita kurangi memuji anak. Anak mama paling cantik sedunia. Anak ayah paling ganteng sedunia. Kenapa? Nanti anak kita akan narsis. Begitu dibilang jelek, bisa perang dunia. Anak tidak kuat dibully. Akan ada anak yang mengadu, ma tadi bu guru bilang di kelas Adel cantik, padahal aku kan ma yang paling cantik. Jawaban mama yang bijak, semua cantik sayang, semua teman perempuan itu cantik, mama perempuan juga cantik.
Tante juga cantik, Bu Guru juga cantik. Nah, kalau ada mama yang menjawab, iya sayang, kau memang paling cantik sedunia. Nah, ini jawaban yang kurang tepat. Jawaban seorang mama yang tidak lulus standar SNI. Jiwa besar, jiwa positif akan terbangun dengan pujian. Saat kita mendapati anak mau berbagi, pujilah. Saat ia menghormati temannya, pujilah. Saat kedapatan sedang belajar, pujilah. Mama bangga punya anak suka belajar. Kompak dulu. Saat mau merapikan tempat tidur, biasanya tempat tidurnya berantakan, pujilah. Wah, keren, anak mama merapikan tempat tidur. Setiap anak berbuat baik, pujilah. Ayah bunda yang berbahagia, sifat positif anak akan melekat saat anak kita puji. Anak pada masa tumbuh kembang, dia harus tahu yang dilakukan itu sudah benar. Dan saat sudah remaja, sudah dewasa, maka sifat terpuji itu akan melekat. Sikap orang tua ketika melepas anaknya keluar rumah untuk pergi kuliah, kos, berpisah dengan orang tua, maka patut orang tua memberikan pesan. Sayang, tidak semua orang bisa menghargai kamu sebagaimana mama, papa menghargai kebaikanmu. Tapi nak, tetaplah berbuat baik ya. Tuhan Maha melihat. Tetap berlaku baik dengan siapa saja walaupun itu tidak dihargai. Takdirmu itu menjadi orang baik. Kalau anak tidak dijelaskan, kemudian hal ini kebawa di tempat kos, bahkan kebawa ke pernikahannya, maka dia akan menjadi orang yang narsis. Kok kamu tidak menghargai aku banget ya? Sudah berbuat baik, tetapi didiamkan sama orang lain. Pada usia 4-6 tahun atau lebih dari usia 6 tahun, anak perlu dipuji ketika dia berbuat baik supaya dia tahu ini baik dan harus diteruskan. Anak tidak tumbuh dengan sendirinya, tidak mengalir dengan sendirinya, baik dengan sendirinya. Orang tua harus terlibat dalam tumbuh kembang anak. Pendidikan anak tidak bisa disusul ketika anak sudah dewasa. Tidak apa-apa, nanti kalau dia sudah SMP baru dikasih tahu, nanti kalau sudah SMA baru dikasih tahu, nanti kalau sudah dewasa baru dikasih tahu. Tidak bisa. Seperti seorang anak kecil yang tidak pernah diberi susu oleh kedua orang tuanya, dan ketika dia sudah SMP, ketika dia sudah SMA atau sudah dewasa, orang tua kepingin mengganti susu dengan disuruhnya minum susu seember. Tentu dia tidak mampu untuk meminumnya. Demikian ayah bunda, pentingnya pujian bagi pendidikan anak usia dini. Semoga anak kita bisa tumbuh kembang dengan baik, kelak menjadi orang yang besar, sukses dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.